Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-8 sampai 10 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadarinya. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah semakin tambah penyakit mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-8 sampai 9 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita masuk pada pembahasan firman Allah ayat yang ke-10, yaitu Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun." Berkata al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu, dan firman Allah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Wal muradu bil maradi huna maradu syakki wasyubuhati wan nifaqi. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan, syubhat dan kemunafikan. Ya. Jadi penyakit yang dimaksud di dalam ayat ini adalah penyakit keraguan, syubhat dan kemunafikan. Li'annal qalba yu'radu lahu maradani. Karena hati itu dihadapkan pada dua penyakit. Yakhrujanihi an sihhatihi wa i'tidalihi. Yang dua penyakit ini yukhrijanihi, mengeluarkan seseorang dari kesehatan dan kenormalannya. Artinya orang itu secara asal sehat, tapi karena ada dua penyakit ini maka menjadi tidak sehat dan tidak normal. Dan dua penyakit ini adalah maradus syubuhatil batilah wa maradus syahawatil murdiyah.
yaitu penyakit syubhat yang batil dan penyakit syahwat yang menjerumuskan. Taib. Tadi di awal penjelasan beliau menyebutkan ada 3. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, ada 3. Namun sebenarnya dari 3 ini kalau kita bisa sempitkan terbagi menjadi 2. Ya. Apa 3 tadi? Keraguan, syubhat dan kemunafikan. Keraguan, syubhat dan kemunafikan. Nah, 3 penyakit ini kalau kita ringkas lagi sebenarnya ada 2 saja, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Penyakit syubhat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah penyakit yang mengganggu akal manusia. Jadi penyakit ini samar. Ya. Penyakit ini apa? Samar. Yang menyerang akal manusia. Akal yang sehat wal afiat, kalau terkena penyakit syubhat ini bisa menjadi hilang akal sehatnya. Sedangkan penyakit syahwat ini cenderung penyakit hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh nafsu manusia, kalau dituruti maka dia telah terjerumus ke dalam penyakit syahwat. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini. Fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'ah, maka kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan, kebid'ahan, kulluha min maradis syubhat. Semuanya ini termasuk di antara penyakit syubhat yang tadi kita sampaikan menyerang akal manusia. Kekufuran, akal manusia yang masih sehat, yang masih di atas fitrahnya, akan beriman kepada Tuhan yang menciptakannya, meyakini bahwasanya ada sang pencipta di alam semesta ini yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Ya. Tapi karena dia terpapar penyakit syubhat, di antaranya syubhat orang-orang ateis. Mereka tidak percaya adanya siapa? Tuhan. Karena mereka hanya menilai sesuatu itu berdasarkan materi. Harus bisa dipanca indrai, bisa dilihat, bisa diraba, atau dicium, atau dirasakan. Nah, sekarang Tuhan tidak bisa dipanca indrai, maka kesimpulannya Tuhan tidak ada. Ya, maka ini terkena penyakit apa? Syubhat, yang menjadikan dia kufur. Seorang manusia yang berakal sehat, yang masih lurus fitrahnya, tidak tercemar dengan penyakit syubhat, maka akan beriman bahwa ada Tuhan yang menciptakannya. Kalau akalnya masih sehat. Tapi karena akalnya sudah terkena penyakit syubhat, dia pun apa? Tidak beriman, kufur. Demikianlah dengan kemunafikan, ya. Fal kufru wan nifaqu, kemunafikan juga demikian. Orang yang akalnya sehat tidak akan melakukan kemunafikan, karena bagaimana mungkin orang yang sadar bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, lalu melakukan kemunafikan. Yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, munafik itu apa? Sesuatu yang zahirnya menyelisihi batinnya, ya. Sesuatu yang zahirnya menyelisihi batinnya. Zahirnya beriman tetapi batinnya kufur, maka dia adalah orang munafik. Nah, demikian pula
Wasyukuk, keraguan-raguan. Ini juga menyerang akal manusia. Seorang yang beriman harusnya yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan balasan-balasan yang Allah siapkan bagi orang yang beriman maupun orang yang kufur. Tapi penyakit syubhat ini menyerang akal manusia, menjadikan mereka ragu, benar enggak ya Islam ini? Benar enggak ya Al-Quran ini? Benar enggaknya Rasul yang diutus oleh Allah ini? Maka dia terkena penyakit syubhat berupa keraguan-raguan. Wal bid'ah, demikian pula dengan kebid'ahan. Meskipun kebid'ahan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di satu sisi ada penyakit syahwatnya juga. Meskipun di sini al-mu'allif memasukkan ke dalam penyakit syubhat, ya. Kebid'ahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi ini termasuk penyakit syubhat. Kenapa? Menganggap baik suatu urusan yang tidak ada tuntunannya, ya. Menganggap baik suatu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di satu sisi di situ ada juga syahwatnya. Kenapa? Karena terkadang kebid'ahan ini membuat seseorang itu terpuaskan hawa nafsunya, ya. Meskipun yang dominan adalah syubhat, menganggap baik sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Nah, ini contoh penyakit apa? Syubhat. Dan ini ada pada orang munafik. Demikian pula penyakit syahwat yang beliau contohkan di sini, wazina wa mahabbatul fawahishi wal ma'asi wa fi'luha min maradis syahwat. Adapun zina dan menyukai hal-hal yang keji dan kemaksiatan dan melakukannya termasuk di antara penyakit syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum segala macam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ini termasuk penyakit syahwat, karena ini menyerang hawa nafsu manusia. Manusia itu mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, sedangkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, ya. Neraka dikelilingi oleh syahwat, artinya kalau setiap hawa nafsu, syahwat itu apa sih? Syahwat itu keinginan. Syahwat itu adalah keinginan manusia. Yang namanya manusia itu ingin segala sesuatu yang membuatnya senang, ya. Ma tashtahi al-anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa, apa yang disenangi oleh jiwa. Jiwa senang apa? Secara asal senang segala macam yang membuat dia nyaman, yang membuat dia itu gembira, ya. Dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menggembirakan, yang membuat orang terlena, senang, ya. Kalau setiap hawa nafsu dituruti, maka ini akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa huffatil jannatu bil makarih, sedangkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Secara naluri manusia enggak suka. Contohnya apa?
dibebani sesuatu untuk dikerjakan, dikasih tugas apa? 5 hari wajib sholat sehari wajib sholat 5 waktu. Manusia secara asal nggak suka dibebani sesuatu. Tapi kalau dibiarkan los, terserah kamu mau apa, suka. Ya, manusia punya kecenderungan suka dengan lawan jenis. Kalau tanpa ada aturan Islam, jadinya berzina. Pokoknya setiap apa yang diinginkan, mau dengan siapapun yang dia inginkan, dia kejar, dia turuti, terjerumus dalam zina. Suka dengan berbagai macam harta, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya, menghalalkan segala cara, mencuri, korupsi, mengambil hak milik orang lain dan lain sebagainya. Karena ini disukai oleh jiwa. Secara naluri manusia senang dengan harta. Tapi kalau dituruti tanpa ada pengendalinya, justru menjerumuskan ke dalam apa? Neraka. Karena neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia. Sedangkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Ya, secara naluri manusia, siapa yang mau disuruh menahan makan dan minum sejak subuh sampai maghrib? Jangan makan, jangan minum, jangan melakukan pembatal-pembatal puasa sejak subuh sampai maghrib selama 30 hari, hukumnya wajib. Secara naluri manusia nggak suka dibebani dengan hal semacam itu. Tapi karena motivasinya surga, seorang yang beriman dengan sukarela mengamalkannya, bahkan dengan ridho mengamalkannya. Ya, sedang tidur nyenyak di pagi hari, azan berkumandang, harus bangun untuk sholat subuh. Secara naluri manusia nggak suka, tetapi karena yang dikejar adalah surga, maka ia pun mengerjakannya. Ya, jadi berbagai macam maksiat, baik itu dalam hal melanggar larangan-larangan Allah atau meninggalkan perintah-perintah Allah, itu termasuk penyakit apa? Syahwat. Meninggalkan sholat, syahwat. Tidak puasa, syahwat. Tidak membayar zakat, syahwat. Ya, berzina syahwat, berjudi syahwat. Jadi segala macam kemaksiatan secara umum yang ini cocok dengan hawa nafsu manusia, maka itu adalah penyakit syahwat. Ya. Taib. Fahasalalahu, kemudian wal mu'afa, adapun orang yang sehat. Ini kita membahas orang munafik, di dalam hati mereka ada apa? Penyakit. Dan kedua penyakit ini ada pada mereka, syahwat dan syubhat. Wal mu'afa, adapun orang yang sehat, man ufiya min hadzainil maradain, adalah orang yang sembuh, terbebas dari dua penyakit ini. Fahasala lahul yaqin wal iman, maka tercapai di dalam dirinya keyakinan dan keimanan. Wassabru an kulli maksiyah, dan bersabar dari setiap maksiat. Farafala fi athwabil afiyah, maka ia pun berjalan dengan mengenakan pakaian keselamatan atau kesehatan. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman maka mereka orang yang terbebas dari kedua penyakit tersebut. Sedangkan orang munafik, maka mereka terpapar kedua penyakit tersebut. Kemudian wa fi qaulihi 'anil munafiqin, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, tentang orang-orang munafik, bahwasanya di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada,
maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Jadi mereka itu sudah berpenyakit hatinya, lalu ditambah oleh Allah penyakit lainnya. Ini adalah bayanun li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi anil asin, yaitu penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala di dalam menentukan kemaksiatan, mentakdirkan kemaksiatan bagi orang-orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah yabtalihim bil ma'asil lahiqah al-mujibati li'uqubatiha. Yaitu apa? Dengan sebab dosa-dosa mereka yang terdahulu, maka mereka diuji dengan kemaksiatan yang terjadi setelahnya, yang itu menyebabkan mereka disiksa, menyebabkan hukuman bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikkan pendengaran dan hati-hati mereka, atau afidah, pendengaran, ya, hati-hati dan pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah berfirman tentang orang munafik, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi penyakit awal itu sudah ada pada diri mereka. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambah lagi penyakitnya. Ya. Jadi mereka sudah punya penyakit bawaan, lalu sama Allah ditambah lagi penyakitnya. Nah, di dalam ayat Allah yang dibawakan oleh al-muallif, ya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka. Ini penyakit yang kedua. Ini penyakit yang berikutnya. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman di awal, di pertama kalinya. Ini penyakit bawaannya. Jadi tidak beriman itu adalah penyakit. Karena mereka tidak beriman, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya, apa? Dibolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Lagi, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka menyimpang, Allah pun menyimpangkan hati-hati mereka. Ada dua penyakit di sini. Penyakit yang pertama, penyakit bawaan mereka adalah penyimpangan mereka di awal waktu. Setelah itu Allah tambah lagi penyakitnya dengan apa? Disimpangkannya hati-hati mereka. Lagi, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka bertambahlah penyakit mereka itu berupa rijsan, kotoran, ila rijsihim, pada kotoran mereka. Jadi hati mereka sebelumnya sudah berpenyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakit mereka dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Intinya fa'uqubatul maksiyati al-maksiyatu ba'daha. Hukuman dari maksiat adalah maksiat setelahnya. Ini perlu untuk kita perhatikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa dijadikan sebagai kaidah umum.
Orang kalau bermaksiat, maka dia tidak akan berhenti pada satu maksiat saja. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak berhenti. Silahkan kita melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Kalau dia sudah melakukan suatu kemaksiatan dan dia tidak bertobat, dia tidak kembali kepada kebenaran, menghentikan maksiatnya, maka dijamin akan ada maksiat berikutnya. Ini hukuman Allah. Fa'uqubatul maksiyati al-maksiyatu ba'dah. Hukuman dari sebuah kemaksiatan adalah kemaksiatan yang berikutnya. Kama anna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sebagaimana ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Namun ini juga sama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kebaikan ini kita jaga, insya Allah kebaikan berikutnya akan datang. Tapi kalau kita tidak jaga, maka akan berhenti di sini. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, satu kebaikan lalu kita berhenti, stop, ya sudah, nggak akan datang lagi kebaikan berikutnya. Tapi kalau kebaikan itu kita jaga, kita rawat, insya Allah akan datang kebaikan-kebaikan berikutnya. Sama dengan maksiat. Kalau maksiat itu di stop, maka tidak ada maksiat berikutnya. Tapi kalau maksiat itu kita jaga, kita rawat, kita pelihara, maka yakin akan ada maksiat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dan inilah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Karena mereka berbuat maksiat, maka Allah jadikan mereka bermaksiat yang berikutnya. Nah, adapun di antara dalil bahwa balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang mendapat hidayah dengan tambahan hidayah. Al-hasanah, kebaikan yang pertama pada orang-orang ini adalah hidayah. Dan kalau mungkin bisa kita contohkan secara real, hidayah pertama itu hidayah Islam. Ketika seorang sudah menerima hidayah Islam, hidayah yang pokok, yang asas, maka insya Allah Allah akan menambah hidayah yang berikutnya. Setelah Islam, kita mengenal iman, kita mengenal amal soleh, ini semakin berkembang. Selama kita jaga Islam kita, selama kita jaga iman kita, insya Allah kebaikan demi kebaikan itu akan datang. Ya. Adapun orang-orang munafik, hati mereka sudah berpenyakit, maka apa yang mereka lakukan setelahnya adalah penyakit-penyakit berikutnya. Nah inilah akhir dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, dan bagi mereka siksa yang pedih atas dusta yang mereka lakukan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita beranjak pada ayat yang ke-11 dan ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih menjelaskan kondisi orang-orang munafik. Ya, masih menjelaskan keadaan orang-orang munafik. Yang di ayat yang ke-8 sampai 10, yaitu mereka mencoba untuk menipu Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman, padahal hati mereka tidak beriman. Maka di ayat yang ke-11 dan ke-12, ketika dikatakan kepada mereka, kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi, namun mereka justru merasa kami melakukan perbaikan. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya mereka itu melakukan kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Ai idza nuhiya haula'il munafiqun anil ifsadi fil ard. Itu ketika mereka orang-orang munafik itu dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu? Wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Ya, seperti yang tadi disampaikan, orang munafik itu terkena dua macam penyakit. Penyakit apa? Syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat kekufuran, penyakit syahwat kemaksiatan. Maka orang munafik itu dinasihati, kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kalian jangan kufur semacam ini, kalian jangan maksiat. Wa minhu izharu siraril mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Nah, perhatikan ya. Dan di antara wujud nyata perbuatan orang-orang munafik yang merusak adalah menyampaikan, membeberkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh mereka dan loyal kepada orang-orang kafir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh banyak sekali kerugian yang dialami oleh kaum muslimin dengan keberadaan orang-orang munafik ini. Ya, orang-orang munafik inilah yang membuat orang-orang kafir Quraisy tersulut emosinya untuk menyerang kaum muslimin. Orang-orang munafik inilah yang mengajak orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang munafik inilah yang membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Belum lagi ditambah perbuatan orang-orang munafik di internal kaum muslimin. Di antara yang paling besar sampai ini melibatkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuduhan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji. Dan siapa pelaku utama yang menjadikan
sampai kaum muslimin, sampai para sahabat pun terpengaruh. Kalau kita membaca sejarah, di antara sahabat mulia sampai dicambuk mereka itu. Kerabat Rasulullah SAW sampai dicambuk, kerabatnya Abu Bakar sampai dicambuk. Kenapa? Karena terpengaruh dengan berita dusta yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Rasulullah SAW pun sempat bingung, bagaimana Aisyah ini? Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina, tetapi beliau tidak punya bukti. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, tidak segera menurunkan wahyu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan berzina. Maka kaum muslimin menghadapi kegonjangan yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan sahabat ini, para sahabat ini terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu yang menyarankan meskipun tidak dengan tegas agar Nabi menceraikan Aisyah. Sedangkan para sahabat yang lain tidak, jangan. Maka Nabi sempat mengalami kebimbangan yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha sampai pulang ke rumah ayahnya. Nabi tidak mengambil sikap karena Nabi tidak tahu mana yang benar. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayatnya di dalam surat At-Taubah, ya, yang membebaskan tuduhan Aisyah. Nah, ini pelaku utama yang memprovokasi para sahabat ikut menuduh Aisyah dengan tuduhan keji. Siapa? Orang munafik. Orang munafik. Ya. Jadi kerugian yang dilakukan oleh orang munafik terhadap kaum muslimin sangat banyak sekali. Maka mereka dinasihati, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami berbuat perbaikan. Kami ini memperbaiki, bukan merusak. Ya. Fajama'u baina al-amali bil fasadi fil ard. Maka mereka mengumpulkan antara mengamalkan kerusakan di muka bumi wa izharihim annahu laisa biifsadin, dan mereka menampakkan bahwasanya mereka tidak berbuat kerusakan, bal huwa islah, bahkan berbuat perbaikan. Persis seperti sebelumnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Ketika mereka ditanya, ketika mereka di hadapan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tetapi Allah tahu hati mereka bahwa mereka itu tidak beriman. Dan sebaliknya demikian pula ketika mereka dinasihati jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami tidak berbuat kerusakan, justru kami berbuat perbaikan. Ya. Jadi yang mereka lakukan itu kerusakan, pengerusakan, tetapi mereka menampilkan kalau mereka berbuat kebaikan. Qalban lil haqa'iq, mereka membolak-balikkan hakikatnya. Wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan, dan menggabungkan antara perbuatan yang batil dan meyakini bahwa itu benar. Wa hadza a'dhamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'siyati ma'tiqadi annaha ma'siyatun, dan ini lebih besar kejahatannya dibandingkan orang yang mengamalkan maksiat dan dia menyadari kalau itu maksiat. Ini masih mending daripada apa? Melakukan maksiat tapi meyakini ini benar. Ya. Adapun orang yang melakukan maksiat dan dia sadar ini maksiat, fahada aqrabu lis-salamah, ini lebih dekat pada keselamatan, wa arja li ruju'ihi, dan lebih diharapkan untuk rujuk. Kenapa? Karena setidaknya dia sudah menyadari kalau dia berbuat salah.
Orang sadar kalau dia salah, insya Allah ada kemungkinan meskipun 1% saja dia untuk tobat. Saya tahu ini salah, tapi saya belum bisa meninggalkan. Saya tahu ini haram, tapi saya masih berat meninggalkan. Ini lebih mending daripada apa? Orang melakukan maksiat tapi meyakini ini benar. Ya, yang benar itu seperti ini. Ya. Jadi dia meyakini perbuatannya itu baik, padahal itu adalah keburukan. Orang semacam ini sulit diharapkan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan pembahasan lain ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama, hal yang semisal ini adalah para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah itu menyadari, meyakini yang mereka lakukan apa? Benar. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi. Ya. Yang diantara para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil perbuatan bid'ah itu sulit untuk diharapkan orang bertobat darinya. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Jadi mereka meyakini ini amalan yang baik, tapi ternyata sesat. Maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat rugi. Sudah menghabiskan energi, sudah menghabiskan tenaga, tapi nggak dapat apa-apa, justru mendapatkan dosa. Nah, orang-orang munafik juga seperti ini. Mereka menganggap perbuatan mereka itu baik, padahal perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang merusak. Dan ini sulit untuk apa? Diharapkan tobatnya. Berbeda dengan orang yang menyadari kalau dia berbuat maksiat, faham kalau ini dilarang. Setidaknya ada 1% harapan untuk bertaubat. Nah, walamma kana fi qulubihim innama nahnu muslihun walamma kana fi qaulihim, dan ketika di dalam ucapan mereka dan ketika mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami itu berbuat perbaikan, hasara lil islahi fi janibihim wa fi dimnihi annal mu'minin laisa min ahlil islah. Ya, jadi mereka yaitu membatasi kalau yang berbuat baik itu hanya mereka saja. Innama nahnu muslihun, kami ini berbuat perbaikan. Ya. Sehingga kandungan dari ucapan mereka ini, annal mu'minin, orang-orang yang beriman, laisu min ahlil islam, justru mereka itu bukan orang-orang yang berbuat perbaikan. Perhatikan, ya. Konsekuensi dari ucapan mereka, kami ini melakukan perbaikan. Konsekuensinya apa? Kalian orang-orang yang beriman tidak melakukan perbaikan. Seakan-akan yang benar itu menyikapi kondisi ya seperti kami. Adapun kalian tuh orang yang salah. Ya. Maka qallaballahu alaihim da'wahum biqaulih. Allah pun membalikkan klaim mereka itu dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan.
Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hiburan bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman mungkin khawatir ketika orang-orang munafik ini dinasihati jangan berbuat kerusakan, tapi dengan PD-nya mereka mengatakan justru kami berbuat perbaikan. Bisa jadi di antara orang-orang yang beriman ini terpengaruh. Jangan-jangan memang benar kita yang salah, harusnya kita munafik saja. Ya namanya syubhat, ya, orang itu dengan percaya diri itu bisa mempengaruhi orang loh. Meskipun dia salah, meskipun dia itu dusta, tapi kalau dikemas dengan bahasa-bahasa yang indah, orang bisa tertipu. Ya. Akal sehat itu dikesampingkan ketika mendengar untayan kata-kata yang membuat kita terkesima. Para penjahat, orang-orang penipu itu cukup bermodal apa? Bahasa yang baik, meyakinkan. Maka orang-orang baik yang polos bisa ketipu. Sering kan kita dengar cerita ada telepon yang mengatakan kalau anak kita sedang di rumah sakit, di kantor polisi. Nah kita kaget, tapi bahasanya meyakinkan, bisa membuat kita tertipu, yang pada akhirnya kita kehilangan uang di rekening kita. Nah orang-orang munafik itu pandai bersilat lidah. Maka orang-orang yang beriman bisa jadi akan terpengaruh. Jangan-jangan benar ya orang munafik ini, jangan-jangan kita beriman ini keliru. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yaitu hiburan dan memberikan arahan yang jelas, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, yang baca Quran, yang meyakini Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalian jangan terpengaruh. Ya, sama seperti apa ketika kita berusaha untuk ditipu oleh orang, katakanlah penelpon gitu ya, ada orang nelpon mau nipu kita, kita masih kaget, lalu datang anak kita yang lebih apa istilahnya faham masalah gini, bilang ke kita, bu jangan dituruti, itu penipu. Atau orang-orang yang mungkin lebih mengetahui yaitu jenis-jenis penipuan, mengetahui gaya-gaya penipuan model baru. Telepon ini sudah paham gitu ya. Ada orang telepon mengatakan anaknya di rumah sakit, anaknya di kantor polisi, anaknya ada masalah. Nah, sebagai orang tua kita kan ya khawatir, apalagi anak kita pas nggak di rumah. Anak kita pas kuliah tiba-tiba ada telepon dari kantor polisi, siapa yang nggak kaget? Tapi orang yang mungkin berpengalaman dan tahu bahwa itu penipuan akan mengatakan kepada kita, jangan dituruti, itu penipu. Maka kita akan apa? Tenang. Demikian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menenangkan kaum muslimin dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itu berbuat kerusakan. Nah, fa innahu la a'dama ifsadan mimman kafara bi ayatillah. Pada sesungguhnya tidak ada yang lebih besar kerusakannya dibandingkan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya, tidak ada yang lebih besar kerusakannya daripada orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wasadda an sabilillah, dan menjauhkan manusia dari jalan Allah. Wa khada Allah wa awliyahu, dan berusaha untuk menipu Allah dan wali-walinya. Wa walal muharibina lillahi wa rasulihi, dan justru mencintai, loyal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya.
wa za'ama ma'a dzalika anna hadza islahun, dan mereka mengklaim dalam keadaan seperti itu bahwasanya ini adalah perbuatan yang baik. Ya, jadi betapa percaya dirinya orang-orang munafik kalau mereka itu di atas kebenaran. Fahal ba'da hadzal fasadi fasadun, maka apakah ada kerusakan yang lebih besar daripada ini? Orang berbuat maksiat kerusakan, ya, tetapi menyadari dirinya berbuat maksiat ada sedikit kebaikan. Jelas ya? Orang berbuat maksiat kerusakan, tapi di dalam sanubarina yang paling dalam sadar ini maksiat, maka ada secercah kebaikan. Adapun orang munafik, mereka melakukan maksiat dan mereka meyakini yang mereka lakukan adalah benar. Jadi apa? Enggak ada harapan. Dari mana kebaikan ini bisa diharapkan dari mereka? Mereka meyakini kemaksiatan mereka itu adalah islah, kebaikan. Maka adakah kerusakan yang lebih besar daripada ini? Jawabannya enggak ada. Kerusakan yang terbesar adalah kerusakan orang-orang munafik. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Akan tetapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah. Ya, meskipun sungguh mereka apabila mengetahui suatu ilmu yang tegak atas mereka hujjah Allah, wa innama kanal amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu yatadammanu fasada ma ala wajhil ardi minal hububi wal wasimari wal asjar wan nabat. Ya, jadi meskipun mereka mengetahui yang dengannya Allah menegakkan hujah kepada mereka, namun kemaksiatan yang mereka lakukan di muka bumi ini berupa pengerusakan, maka ini juga berkonsekuensi rusaknya apa-apa yang ada di atas muka bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bima yahsulu fiha minal afat bisababil ma'asi, yang semua ini terjadi dari penyakit-penyakit yang disebabkan kemaksiatan. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang kita pahami perbuatan mereka yang disebutkan oleh Allah al-mufsidun, mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kita pahami mungkin kerusakan karena mereka berbuat maksiat, karena mereka munafik, karena mereka kufur. Jadi pengerusakan yang ada itu bukan pengerusakan alam seperti orang menebang pohon, membuang sampah. Orang munafik pengerusakannya merusak amal dengan berbuat maksiat dan meyakini itu maksiat. Namun ternyata pengerusakan mereka dari segi akidah, dari segi keimanan ini juga berdampak pada kerusakan alam. Ya, makanya saya menjelaskan dengan sebab kemaksiatan dari orang-orang munafik, maka tertahanlah berbagai macam hal-hal yang baik yang ada di bumi. Merusak tanaman, merusak pohon, merusak. Artinya mungkin pohon-pohon yang ditanam itu tidak menghasilkan, bisa jadi karena sebab kemaksiatan. Gagal panen bisa jadi karena kemaksiatan. Ya. Yahsulu fiha minal afat bisa babil ma'asi.
Penyakit-penyakit yang menimpa tanam-tanaman yang ada di bumi ini bisa jadi sebabnya adalah kemaksiatan. Wali annal islaha fil ardi an ta'mura bi ta'atillahi wal imani bih, atau an tu'ammara bi ta'atillahi wal imani bih. Karena sesungguhnya kebaikan yang ada di bumi ini itu dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah dan keimanan kepadanya. Lidza khalaqallahul khalqa, karenanya lah Allah menciptakan makhluknya. Wa askanahum fil ard, Allah tempatkan mereka di bumi. Wa addara lahumul arzaq, dan Allah menentukan bagi mereka rizki-rizkinya. Liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, agar membantu mereka untuk taat dan beribadah kepada Allah. Fa idza amila fiha bididdihi, tapi kalau manusia itu mengamalkan kebalikannya, yaitu mengamalkan maksiat, kana sa'yan bil fasadi fiha, maka sebenarnya mereka telah mengupayakan kerusakan di bumi. Wa ikhraban laha amma khuliqat lah, dan menghancurkan sesuatu yang mereka itu diciptakan untuknya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini renungan yang sangat dalam kalau kita cermati ya. Ini renungan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Agar kita beramal saleh, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita bisa mengamalkan ketaatan, supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh, maka Allah memberikan fasilitas kepada kita. Apa? Kehidupan di dunia. Tercukupi gizi kita, sehat, punya tempat tinggal, memiliki yaitu keluarga, tenang hidupnya dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita bisa memanfaatkannya untuk ibadah. Makanya Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan raihlah dari apa yang diberikan kepadamu berupa rezeki untuk akhirat. Apa yang telah Allah berikan kepadamu, jadikanlah ini untuk mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi dunia yang kita miliki saat ini, yang Allah berikan kepada kita, itu untuk akhirat. Namun kalau dunia ini justru kita rusak dengan apa? Tidak beramal saleh, dengan kekufuran, dengan kemunafikan, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita menyanyiakan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi apa? Mencabut nikmat itu dari kita. Bahasa kita gampangnya nih ya, gampangnya. Kita sudah diberi fasilitas. Tujuannya agar kita mau taat. Tapi ternyata kita nggak taat. Maka bisa jadi apa? Allah mencabut fasilitas untuk kita. Dikasih tanaman, dikasih buah-buahan, dikasih kesehatan, loh kok nggak dijadikan sebagai sarana untuk taat? Ya ngapain dikasih kalau gitu? Dicabutlah kenikmatan itu dari kita. Maka kerugian-kerugian materi yang kita dapatkan di dunia ini
Bisa jadi Allah mencabutnya dari kita karena ulah kita sendiri. Yang harusnya kita pergunakan untuk ketaatan, tapi karena kita gunakan untuk maksiat, maka Allah cabut dari kita. Gagal panen, usaha bangkrut, ya, kerja tidak berhasil, sakit. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah cabut dari kita, bisa jadi karena sebab dosa kita sendiri. Karena kita berbuat kerusakan di muka bumi, kerusakan dalam artian kemaksiatan, maka Allah pun mencabut fasilitas untuk kita. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah, tapi karena tujuan tidak terwujud, maka ngapain Allah memberikan kita fasilitas tersebut? Loh, tapi nyatanya ada orang-orang yang mereka jelas-jelas ahli maksiat, kufur, kok masih dapat kenikmatan dunia. Apa namanya ini? Istidraj. Dan ini lebih dahsyat daripada orang-orang ahli maksiat yang diuji dengan dicabutnya nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan istidraj tadi, mereka tidak sadar. Ya, ngapain beriman? Oh, saya dengan hidup semacam ini dapat harta, dapat nikmat dan lain sebagainya. Malah katanya siksa, katanya ada azab. Oh, saya baik-baik saja hidupnya. Waliyahzubillah. Maka hakikatnya dia mendapatkan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka kami, kata Allah, akan berikan mereka istidraj dalam keadaan mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu bukan namanya istidraj. Ya, kalau mereka tahu, ya Allah, saya ini kok dikasih nikmat terus ya, padahal saya ini ahli maksiat. Wah, ngeri ini. Akhirnya apa? Meninggalkan maksiat. Itu bukan istidraj. Istidraj itu orang yang nggak sadar kalau dia itu sedang diberi oleh Allah nikmat yang banyak yang buat mereka lalai. Wa umli lahum, kami akan berikan terus. Kami akan berikan penangguhan terus. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku amat dahsyat. Nanti pada akhirnya apa bahasa kita? Totalan di belakang. Ya, ini lebih mengerikan daripada apa? Daripada orang yang berbuat maksiat lalu dicabut nikmatnya sama Allah SWT. Setidaknya akan menjadikan dirinya introspeksi. Kenapa ya saya gagal panen terus? Jangan-jangan saya masih melakukan dosa. Akhirnya muhasabah. Oh iya, saya masih suka durhaka sama orang tua misalkan. Saya masih suka dusta misalkan. Akhirnya apa? Berusaha untuk introspeksi diri, tobat, istighfar. Sadar karena apa? Nikmat itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Sakit, ya. Di antara sebab orang itu taubat kembali kepada Allah ya seperti ini. Sakit, menyesal dia selama waktu sehatnya dulu kenapa berbuat maksiat. Sekarang sudah sakit seperti ini, akhirnya apa? Menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi dirinya. Berbeda dengan orang yang mendapatkan istidraj, nggak sadar sampai mati kalau dia itu telah benar-benar mendapatkan kenikmatan yang nantinya akan dibalas dengan siksa. Waliyadzubillah. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya. Kita nggak bisa bayangkan orang yang semacam ini betapa percaya dirinya dia hidup ini merasa aman-aman saja. Ya. Namun ternyata itu adalah istidraj. Waliyadzubillah. Nah, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mencabut nikmat dari kita, maka ini pada hakikatnya bisa jadi karena kemaksiatan kita. Nah, orang-orang munafik, mereka berbuat kerusakan, kemungkaran, kemunafikan, ini bisa berimbas pada
dicabutnya sebagian nikmat kepada manusia. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan satu ayat sedikit saja di sini ya, ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang safih itu beriman? Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang safih, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik lagi-lagi kalau kita perhatikan dari beberapa ayat sebelumnya, mereka ini orang-orang yang bebal. Apa sih kita? Ngeyel. Raja ngeyel. Ya. Mereka yang pertama mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, berusaha menipu Allah dan Rasulnya. Ketika dinasihati jangan berbuat kerusakan, kami berbuat kebaikan. Ketika dinasihati berimanlah kalian, mereka justru mengatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang sufaha? Sufaha itu adalah orang-orang yang bodoh, atau lebih parah daripada bodoh, sering diterjemahkan dengan dungu atau pandir. Ya, kalau bodoh itu sekedar nggak tahu, tapi kalau sudah dungu, kalau sudah pandir, ini lebih parah. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, ai idza qila lil munafiqin, kalau dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, ai ka imani sahabati radhiyallahu anhum, yaitu sebagaimana keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwal imanu bil qalbi wal lisan. Imannya sahabat itu bagaimana? Iman hati dan lisannya dan perbuatannya. Hatinya beriman, yakin dengan keimanan, dan lisannya juga apa? Beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perbuatan juga beriman, salat, puasa dan lain sebagainya. Ya. Qalu bizamihim al-batil, maka mereka membantah dengan klaim mereka yang batil. Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami ikut-ikutan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ya'nuna qabbahahumullah, yang mereka maksud semoga Allah memburukkan mereka, as-sahabata radhiyallahu anhum. Jadi yang mereka olok-olok sebagai orang-orang bodoh itu siapa? Para sahabat. Apakah kita akan niru orang-orang bodoh tersebut? Ya. Anna safahahum aujaba lahumul iman. Sesungguhnya kebodohan mereka, yaitu para sahabat, ini yang menjadikan mereka itu beriman. Wa tarkal autan, yang menjadikan mereka itu meninggalkan tempat tinggal mereka, yaitu kota Mekah. Wa mu'adatal kuffar, dan memusuhi orang-orang kafir. Wal aqlu indahum, sedangkan yang masuk akal menurut orang munafik, yaqtadi dzalik, harusnya enggak seperti itu. Fanasabuhum ila safah, sehingga mereka orang-orang munafik menisbatkan kebodohan kepada para sahabat. Wa fi dimnihi, dan ini mengandung makna annahum humul uqala, bahwasanya mereka orang-orang munafik itu lebih berakal, mereka orang yang cendekiawan, arbabal juha wan nuha, yang pandai dan cerdas. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembahasan tentang orang-orang munafik sempat kita singgung sejarah kemunafikan itu kapan terjadi? Setelah perang Badar. Setelah perang Badar, sebagian kaum yang mereka tidak beriman, mereka bimbang. Kalau kita beriman,
Ini nggak sesuai dengan kata hati kita. Wong kita benci Muhammad, kita benci Islam. Tapi kalau kita nggak beriman, mati kita. Wong sekarang umat Islam sedang naik. Mereka menang lawan orang-orang Quraisy di perang Badar. Gimana langkah tepat ini ya? Mereka memposisikan diri sebagai orang yang cerdas. Oh, kecerdasan kita menuntut kita untuk pura-pura masuk Islam. Ini cerdas ini, pinter ini. Aman harta kita, aman darah kita, tapi kita bisa mengelabui mereka secara sembunyi-sembunyi. Masuk akal ya, secara logika sederhana masuk akal. Nah, mereka menyadari orang-orang Islam itu bodoh. Dulu ketika mereka hidup nyaman di kota Mekah, ngapain mereka repot-repot memusuhi orang-orang Quraisy gara-gara ngikuti Muhammad? Tuh buktinya sekarang mereka terusir, harta mereka diambil, mereka datang ke kota Madinah luntang-luntung. Kok bodohnya mereka ini? Lihat ini kita aman, kita meskipun tidak beriman, dengan kemunafikan kita masih bisa hidup, harta kita masih terjaga, darah kita masih terjaga. Kalau kita ikut-ikutan beriman seperti mereka, ya, maka ini adalah kebodohan. Paham ya? Jadi mereka mengira mereka ini cerdas. Adapun para sahabat bodoh. Ngapain mau ngikuti Muhammad yang akhirnya merugikan harta dan dunia mereka, keluarga mereka dipisahkan, harta mereka diambil, bahkan mereka disiksa. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Faraddallahu dzalika alaihi, maka Allah membantah mereka. Wa akhbara annahum humus sufaha'u 'alal haqiqah, dan Allah mengabarkan bahwa mereka lah orang-orang yang pandir secara hakikat. Lianna haqiqata safah, ya, karena hakikat dari kebodohan, kedunguan, jahlul insani bimasalihi nafsih, yaitu kebodohan manusia apa yang bermanfaat baginya, nggak tahu apa yang bermaslahat baginya. Wasa'i fima yadurruha, dan mengupayakan sesuatu yang justru memadaratkannya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun alaihim, dan sifat semacam ini sesuai dengan kondisi mereka. Wa sadiqatun alaihim, dan terbukti ada pada mereka. Kama annal aqla wal juha ma'rifatul insan bimasalihi nafsi, sebagaimana kecerdasan dan kepandaian itu kalau manusia mengetahui mana yang maslahat untuk dirinya. Wasa'yu fima yanfa'uhu, dan mengupayakan sesuatu yang bermanfaat baginya. Afidaf ima yadurruhu, dan mencegah sesuatu yang memadaratkannya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun ala sahabati wal mu'minin wa sadiqatun alaihim, dan sifat ini sesuai dan terbukti ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fal ibratu bil awsaf wal burhan, maka yang dijadikan sebagai pelajaran utama, ibrah, adalah sifat dan bukti. Apakah Anda memiliki sifat cerdas dan bisa membuktikan kecerdasan Anda? La bid'wa al-mujarrada, tidak al-mujarradati, dan tidak hanya dengan klaim semata. Kalau cuma klaim semua bisa. Wal aqwalil fariqah, dan omong kosong. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang dituduh bodoh karena meninggalkan dunia mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, dan rela disakiti gara-gara mengikuti Muhammad, maka pada hakikatnya ini adalah kecerdasan. Kenapa? Karena dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya dia akan selamat di akhirat. Gak apa-apa di dunia tersiksa, asalkan di akhirat selamat. Ini orang yang cerdas.
Dia tahu dunia ini fana. Maka apa manfaatnya kenikmatan duniawi tetapi kesengsaraan ukhrawi? Kita idealnya pingin selamat dunia akhirat kan gitu ya. Ya, sampai ada ungkapan itu kecil, waktu masih kecil disayang disuka, ketika muda sukses kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang tidak mau gini? Mau. Bisa saja, tapi belum tentu semua orang mendapatkan ini. Ada kalanya sebagian manusia diuji dengan dunia, disiksa, ya, dizalimi, dirampas hartanya. Tapi mereka sadar ini tidak seberapa dengan siksa akhirat kalau mereka tidak mau beriman. Maka para sahabat orang-orang yang cerdas, mereka tidak mau menukar akhirat mereka dengan dunia yang fana. Ya. Karena kondisi mereka saat itu lemah dan orang-orang kafir mendominasi. Toh pada akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk hijrah. Dan kesempatan itu mereka ambil. Jadi mereka tidak menyerahkan diri mereka begitu saja. Mereka berjuang, berupaya, dan mereka menunggu perintah Allah. Dan pada akhirnya Allah memberikan izin untuk hijrah. Akhirnya selamatlah dunia mereka dan akhirat mereka. Adapun orang-orang munafik, mereka lah yang tertipu dengan kedunguan mereka. Mereka mengira dengan kemunafikan ini mereka selamat di dunia. Ya, padahal ya enggak begitu selamat mereka. Karena apa? Kita orang-orang beriman yang baca Quran sudah mendapatkan clue dari Allah. Awas, di antara kalian ada orang-orang munafik. Di depan baik, di belakang busuk. Nah, kita waspada. Jadi kita tidak terpengaruh. Sedangkan mereka dengan percaya dirinya merasa berhasil menipu kita. Kan di awal ayat munafik seperti itu. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka merasa telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una ila anfusahum, padahal mereka itu menipu diri sendiri. Kita itu tahu kalian itu munafik. Kita enggak terpengaruh. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Merasa yakin kalau mereka itu benar, merasa yakin kalau mereka itu berhasil menipu kita. Padahal kita tahu kalau mereka itu orang-orang munafik. Maka inilah kedunguan yang sesungguhnya. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi Allah membalikkan bantahan kebodohan itu kepada mereka, bukan para sahabat. Para sahabat orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman, karena mereka mendulukan akhirat daripada dunia. Sedangkan orang-orang munafik, mereka mempertahankan dunia tetapi mereka rugi di akhirat. Wallahu taala alam shawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat yang ke-14 dan ke-15 dari surat Al-Baqarah. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Oke. Untuk bid'ah itu apa semua bid'ah itu termasuk dosa besar, Pak? Kemudian contoh misalkan ada yang ngasih apa itu bunga di makam itu kan juga bid'ah. Kemudian juga kalau kita jadi imam misalkan, terus kita dikeraskan zikirnya itu berjamaah, maka itu juga bid'ah. Baik. Ada pertanyaan, apakah bid'ah itu semuanya dosa besar gitu ya? Maka wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ancaman dari pelaku kebid'ahan yang kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan kalau bid'ah itu dosa besar. Semua bid'ah itu dosa besar.
Ya, di antaranya para pelaku kebid'ahan dijauhkan dari telaganya Rasulullah SAW. Pernah dengar hadisnya? Jadi Nabi SAW melihat ada sebagian yang penampilannya Islami, maka Nabi mengira mereka umat beliau. Di mana? Di telaga. Tapi ternyata dihalau sama malaikat, tidak boleh kalian ke sini. Maka Rasulullah membela, ummati, ummati, itu umatku hai malaikat. Terlihat dari penampilan mereka yang Islami. Maka malaikat mengatakan, ya, la tadri ma ahdasu ba'dak. Itu bukan umatmu hai Muhammad, karena kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka ada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya sepeninggalmu. Maka Rasul mengatakan, suhkon liman ahdatsu ba'di. Maka celakalah orang-orang yang mengada-adakan sesuatu sepeninggalku. Nah, dijauhkannya umat Islam dari telaganya Rasulullah menunjukkan ini hukuman yang berat. Kalau bukan dosa besar, maka nggak mungkin orang akan dihalangi untuk minum dari telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ada lagi beberapa hadis yang menunjukkan intinya perbuatan bid'ah itu masuk dosa besar, meskipun tingkatan-tingkatannya itu berbeda-beda. Yang jelas semua bid'ah dosa besar, tapi tingkatan bid'ah itu berbeda-beda. Sama dengan dosa besar, ada banyak tingkatannya, tapi ada dosa besar yang paling besar, ada dosa besar yang besar, ada dosa besar. Ya, akbarul kabair secara mutlak dosa besar yang paling besar syirik. Lalu setelah itu apa? Sihir, membunuh dan lain sebagainya. Ya, Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Itu semuanya dosa besar, tapi tidak satu tingkatan. Ada yang dosa besar yang paling besar yang membinasakan, ada 7. Lalu setelahnya dosa-dosa besar yang lain. Nah, jadi semua bid'ah dosa besar, tapi masing-masing bid'ah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah meletakkan bunga di kuburan termasuk bid'ah? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Apa niatnya dia meletakkan bunga? Kalau niatnya itu hanya sekedar buang bunga, ya supaya wangi, maka setidaknya dia telah terjatuh pada kemubadziran. Ngapain dikasih bunga? Ya biar wangi aja. Terus tujuannya apa? Tidak apa-apa, cuman wangi aja. Suka wangi di kuburan. Kenapa di kuburan? Ya tidak apa-apa. Ini bukan tempat untuk meletakkan bunga. Kalau mau naruh bunga ya di ruangan supaya wangi. Kalau niatnya hanya sekedar buang bunga di kuburan, maka minimalnya ini mubadzir. Tapi kalau niatnya semoga dengan bunga yang ada di kuburan ini bisa memberi manfaat kepada si mayit, baru ini perbuatan bid'ah. Kenapa? Melakukan sesuatu yang di situ ada keutamaan yang terkait dengan masalah gaib harus ada dalil. Apa dalilnya? Dengan meletakkan bunga bisa menjadikan mayit selamat. Ini kan masalah gaib, harus kembali kepada agama. Ya, kalau kita menerka-nerka hal yang gaib, maka ini bahaya. Maka dari itu kalau niatnya ada keyakinan bunga ini bisa memberi manfaat bagi penghuni kubur, masuk bid'ah. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengeraskan bacaan zikir setelah sholat berjamaah bagi seorang imam. Maka wallahu alam bisawab, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu dengan kita mengeraskan zikir itu bakal diikuti oleh jamaah, maka jangan kita lakukan. Karena apa? Ini bisa menjadi sebab kebid'ahan.
Apa itu? Jamaah satu komando. Sedangkan di zaman Nabi SAW setahu saya tidak pernah ada Nabi mengeraskan bacaan zikir dan diikuti oleh para sahabat. Namun dalam satu kondisi pernah diceritakan, ini bab yang lain ya, tapi ada sedikit keterkaitan. Apa? Takbiran. Dikisahkan bahwasanya pada malam takbiran atau dalam kondisi hari raya di Mina itu bergema suara takbir, menunjukkan kalau para sahabat itu takbir dengan suara keras. Tapi di situ tidak ada sistem komando. Jadi masing-masing takbir sendiri. Ya. Dengan banyaknya orang-orang yang baca takbir masing-masing, maka bergemuruhlah suara takbir sampai terdengar di mana-mana. Nah, kalau kita mengeraskan zikir, tidak menjadikan makmum ikut zikir kita, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Asalkan zikir kita tidak mengganggu orang yang lain. Jadi kesimpulannya, kalau zikir kita keras dan diikuti oleh jamaah, maka ini dikhawatirkan bid'ah. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya, habis tahajud sholat sendiri kemudian kita zikir subhanallah, subhanallah, agak dikeraskan nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau jadi imam lalu kita zikir keras lalu diikuti oleh makmum, ini dikhawatirkan bid'ah. Karena seakan-akan mengajak mereka untuk zikir berjamaah, dan ini tidak ada tuntunannya. Ya, mungkin seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Kalau menyesuaikan gimana? Ini kalau di lingkungan masjid NU kan jadi imam akhirnya ya. Mungkin bisa kita pelan saja. Gak ada imam yang lain. Kita pelan saja. Maksud saya pelan itu standar ya. Mereka ngikut atau tidak itu urusan mereka. Artinya kita nggak ada niatan mengajak mereka zikir bareng. Jadi kita zikir normal saja, jangan dikeraskan. Saran saya seperti itu, jangan dikeraskan. Ya, coba bagaimana. Dan wallahu a'lam bishawab, saya juga pernah sholat di suatu tempat zuhur dan asar, itu imamnya nggak keras meskipun diikuti jamaah. Artinya apa? Sebenarnya bisa, itu sudah hal yang biasa di sebagian masjid loh ya. Kalau maghrib isya baru keras, tapi zuhur pernah zikir lirih gitu, nggak masalah tuh. Nah, coba dipraktekkan zuhur, maghrib, isya, subuh zikirnya lirih, disamakan dengan zuhur dan asar. Ya semoga ada perubahan lah. Ya, seperti itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.